Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mempelajari tentang sifat gereja yang satu dan gereja yang kudus, kita akan melanjutkan mempelajari gereja yang Katolik. Apa maksud dari sifat jika dikatakan gereja yang Katolik? Secara harfiah, dengan kata Katolik dinyatakan bahwa gereja berkembang di seluruh dunia, tersebar di seluruh muka bumi. Memang benar, gereja tersebar kemana-mana. Namun anak-anakku, adalah tidak benar jika dikatakan di semua daerah ada gereja. Karena memang faktanya banyak negara, banyak daerah tidak mengenal gereja. Lalu apa yang dimaksud dengan sifat gereja yang Katolik itu? Kata Katolik berasal dari bahasa Latin Catholicus, yang berarti universal atau umum. Santo Ignatius dari Antioquia yang untuk pertama kalinya memakai kata ini berkata, di mana ada uskup, di situ ada jemaat. Seperti di mana ada Kristus Yesus, di situ ada gereja Katolik. Yang dimaksudkan ialah dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh uskup, hadir bukan hanya jemaat setempat, tetapi juga seluruh gereja. Jadi gagasan pokok bukanlah bahwa gereja telah tersebar ke seluruh dunia, melainkan bahwa dalam setiap jemaat setempat hadirlah gereja seluruhnya. Itulah maksud yang pertama. Lalu yang kedua, gereja yang Katolik menunjukkan bahwa gereja selalu lengkap, penuh. Gereja setempat, entah itu keuskupan atau paroki, bukanlah cabang gereja universal, bukan. Setiap gereja setempat, bahkan setiap perkumpulan orang beriman yang sah, merupakan seluruh gereja. Jadi dalam hal ini, gereja tidak dapat dipotong-potong menjadi gereja-gereja bagian, bukan seperti itu. Tetapi gereja yang selalu lengkap, penuh. Yang ketiga, gereja yang Katolik karena gereja mengajarkan secara menyeluruh dan terbuka segala ajaran iman. Menyeluruh dalam arti lengkap, berkaitan dengan ajarannya. Terbuka dalam arti tertuju kepada siapa saja. Jadi ajaran gereja bukan untuk orang tertentu atau kelompok tertentu, tetapi untuk siapa saja. Yang keempat, anak-anakku, istilah kata Katolik ini pada zaman Reformasi itu untuk menunjuk pada gereja yang tersebar di mana-mana, dibedakan dengan gereja-gereja Protestan. Sejak itu, kata Katolik secara khusus dimaksudkan untuk menyebut umat Kristen yang mengakui Paus sebagai pemimpin gereja universal. Lalu yang kelima, anak-anakku, Konsili Vatikan II tidak lagi memusatkan gereja sebagai kelompok manusia yang terbatas, melainkan kepada gereja sebagai sakramen Roh Kristus. Gereja dikatakan Katolik karena pengaruhnya tidak terbatas pada para anggotanya saja, tetapi mempengaruhi seluruh dunia. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan gereja yang Katolik? Yang pertama, setiap anggota jemaat kita semua harus menjadi pewarta kabar gembira, bukan pewarta kabar sedih. Kita harus menjadi
pewarta kabar gembira. Setiap anggota jemaat, ini yang kedua, harus hidup dalam persekutuan, sehingga memungkinkan adanya komunikasi dan kerjasama untuk melaksanakan firman Tuhan. Ini hampir sama dengan gereja yang satu tadi. Jadi bersekutu. Di situ kita bisa berkomunikasi dengan jemaat yang lain. Entah itu di KBG, lingkungan, atau di paroki. Lalu yang ketiga, setiap anggota jemaat harus bersikap inklusif, terbuka, menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama lain. Inilah arti inklusif itu, terbuka. Yang keempat, setiap anggota jemaat mampu bekerja sama dengan pihak manapun yang berkehendak baik dalam mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia ini. Inilah penjelasan singkat mengenai maksud sifat gereja yang Katolik. Yang terkasih, video terakhir ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita berkaitan dengan sifat-sifat gereja, di mana pada kesempatan ini kita akan melihat mendalami bersama tentang maksud dari gereja yang apostolik. Kristus mendirikan gereja dan mempercayakan otoritasnya kepada para rasulnya, para uskup yang pertama. Ia mempercayakan otoritas khusus kepada Santo Petrus, Paus pertama dan juga sekaligus uskup Roma, untuk bertindak sebagai vikarisnya, wakilnya. Otoritas ini telah diwariskan melalui sakramen tahbisan suci dalam apa yang kita sebut sebagai suksesi apostolik dari uskup ke uskup, dan kemudian diperluas ke imam dan diakon. Ketika Bapak Uskup mentahbiskan imam, anak-anakku, maka ia melakukannya dengan otoritas suksesi apostolik tersebut. Imam tertahbis itu pada gilirannya ikut ambil bagian dalam imamat Tuhan kita Yesus Kristus. Tak ada uskup, imam, atau diakon dalam gereja kita yang mentahbiskan dirinya sendiri atau memaklumkan dirinya sendiri. Tidak ada. Melainkan ia dipanggil oleh gereja dan ditahbiskan ke dalam pelayanan apostolik yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, gerejanya, untuk dilaksanakan dalam persatuan dengan Paus. Yesus mengutus para muridnya dengan bersabda, "Pergilah, ajarilah semua bangsa, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Perintah Kristus untuk mewartakan kebenaran yang menyelamatkan itu oleh gereja diterima dari para rasul dan harus dilaksanakan sampai ke ujung bumi. Gereja terus-menerus mengutus para pewarta sampai gereja-gereja baru terbentuk sepenuhnya untuk melanjutkan karya pewartaan Injil. Dari uraian singkat di atas, maka kita bisa kemudian memahami maksud gereja yang apostolik. Yang pertama, gereja yang apostolik berarti gereja yang berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka. Merekalah yang mengalami secara dekat peristiwa Yesus.
Gereja bersifat apostolik berarti gereja sekarang mengaku diri sama dengan gereja perdana, yakni gereja para rasul. Hubungan historis itu jangan dilihat sebagai pergantian orang, melainkan sebagai kelangsungan iman dan pengakuan. Yang ketiga, gereja disebut apostolik karena gereja berhubungan dengan para rasul yang diutus oleh Kristus. Hubungan itu tampak dalam yang pertama, fungsi dan kuasa hierarki diwariskan dari para rasul. Yang kedua, ajaran-ajaran gereja diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. Yang ketiga, ibadat dan struktur gereja pada dasarnya berasal dari para rasul. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan gereja yang apostolik? Pertama, anak-anakku, setiap anggota gereja harus menghindari diri dari segala rutinisme yang sifatnya ikut-ikutan. Kita harus menjalankan aktivitas kita di gereja itu berangkat dari kesadaran diri. Bukan karena saya ikut-ikutan, bukan. Tetapi karena memang saya membutuhkan aktivitas rohani itu. Yang kedua, setiap anggota gereja mengambil bagian dalam tugas perutusan, yaitu mewartakan Injil dengan cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, setiap anggota gereja setia dan mempelajari Injil, sebab Injil merupakan iman gereja para rasul. Yang keempat, anak-anakku, setiap anggota gereja harus setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Demikianlah anak-anakku materi tentang sifat-sifat gereja. Tentu setelah kita mempelajarinya, kita diharapkan semakin memperjuangkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik tersebut. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus berkata, "Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua." Semoga Tuhan memberi kita kedamaian.